Pemirsa, senang sekali berjumpa lagi dengan Anda dalam acara Keliling Amerika. Hari kasih sayang atau yang dikenal dengan Valentine's Day baru saja berlalu. Di Amerika ini, bunga mawar merupakan hadiah yang paling sering diberikan pada hari kasih sayang itu. Mengapa ya bunga mawar tidak bunga-bunga lain? Seperti misalnya anggrek yang juga tak kalah cantiknya. Ingin tahu buktinya? Kita langsung saja berwisata ke Botanical Garden di Washington DC yang saat ini sedang mengadakan pameran anggrek. Ratusan jenis anggrek terdapat dalam pameran yang bertema kesederhanaan yang agung, anggrek dalam dekorasi seni. Every 2 years, we sponsor the Smithsonian Institution joint show with the United States Botanic Garden. We host it every other year. It's an annual event, and this year it's the Simply Sublime Orchids in an Art Deco Garden. Kebun raya atau Botanic Garden yang letaknya di dekat gedung Kongres atau Capitol Hill ini sudah ada sejak tahun 1840-an. Begitu memasuki ruang taman yang ditata dengan nuansa tahun 1930-an, para pengunjung terbawa ke kebun impian di antara keanggunan dekorasi seni dan kecantikan alami bunga anggrek. We exhibit over 500 to 1,000 plants at any one time. Anggrek tumbuh di beberapa negara seperti Australia, Papua Nugini, Cina, India, Thailand, Indonesia, Madagaskar, Amerika Tengah, dan Selatan. The Smithsonian has a collection of approximately 6,000 to 8,000 orchids, and so does the Botanic Garden. So we pull upon both collections to put on this exhibit. Plants from all over the world, New World, Old World, South America, some even from North America, majority from tropical areas. Kebun raya ini juga memiliki koleksi tanaman langka, jenis kaktus dan pakis. Beberapa jenis anggrek langka juga ada di sini. Salah satu di antaranya jenis Paphiopedilums dari Sumatera. I live here in Washington, D.C., and I came to see the orchids because I heard it was a really beautiful exhibit. And they have all different kinds of orchids, so it's really interesting to see them, especially because they come from all over the world, and places I've never been, so it's a really nice exhibit. Pameran anggrek ke-12 ini akan berlangsung hingga awal April depan. Kemudian akan digantikan dengan pameran asal mula kopi hingga menjadi minuman yang digemari di seluruh dunia. Jenis bunga tertentu bermekaran pada musim tertentu pula dan menjadi simbol suatu tradisi. Bunga lili dikenal sebagai Easter lily karena digunakan pada hari Paskah. Bunga ini berasal dari Pulau Ryukyu, Jepang, dan mulai diimpor Amerika tahun 1941. Tulip diperkenalkan di Belanda tahun 1593, dan sejak itu menjadi simbol negara ini. Bunga tulip berasal dari Asia Tengah, Turki, dan Iran. Tulip merupakan simbol datangnya musim semi. Bunga matahari mekar pada akhir musim panas. Bijinya diambil untuk minyak goreng dan makanan kecil. Poinsettia berasal dari Meksiko dan Amerika Tengah. Warna merahnya dijadikan simbol perayaan Natal. Wow, cantik sekali kan bunga-bunga anggrek ini pemirsa. Dari kebun anggrek di Washington DC, kita menuju ke sebuah taman di South Dakota. Teman saya Malik sudah berada di sana untuk memandu Anda. Pemirsa, betul tadi kata Puspita, saya Malik Habir yang akan mengajak Anda jalan-jalan ke Taman Nasional Custer di South Dakota. Taman ini merupakan salah satu yang terbesar di Amerika. Luasnya aja udah 29.000 hektar. Dan di taman ini Anda akan jumpai banyak flora dan fauna yang hidup di 3 ekosistem berbeda, yaitu di padang rumput, hutan, dan pegunungan. Tapi yang paling unik dari taman ini adalah taman ini dikelilingi oleh gunung-gunung yang diukir menyerupai wajah-wajah pahlawan Amerika zaman dulu. Oke, mari kita simak bersama yang satu ini.
Mungkin kita pernah mendengar khayalan ini. Berikan saya sebuah kediaman di mana kerbau berkelana. Di Taman Nasional Custer ini, Anda memiliki khayalan itu. Salah satu alasannya dibangunnya Taman Nasional Custer dan dipilihnya tanah tempat taman dibangun adalah karena ada 3 macam ekosistem yang unik dan terpisah di taman ini. Lalu di bagian barat laut taman ini terlihat lapisan-lapisan batu granit yang besar disebut needles dan berbagai macam tumbuhan dikarenakan ketinggiannya, sekitar 2.000 meter dari permukaan laut. Lebih tinggi, lebih dingin, dan lebih lembab. Anda akan menjumpai banyak pohon cemara di sana daripada Pinus ponderosa yang mendominasikan hutan tersebut. Kambing gunung banyak didapati di Taman Nasional Custer ini. Pegunungan yang mengelilingi Rapid City dihiasi para pahlawan, yang paling terkenal presiden-presiden di Gunung Rushmore. Hanya 27 km dari sini ada sebuah tugu peringatan besar Crazy Horse atau kuda gila. Crazy Horse berjuang demi tanah Indian Sioux dengan broken trees dan kehidupan masyarakatnya yang dimusnahkan. Suku-suku Indian di South Dakota diambil gambarnya untuk proyek tanpa laba yang dimulai lebih dari 50 tahun lalu. Pembangunan tugu ini masih berlangsung dan Anda bahkan bisa melihat perkembangannya. 200 ton batu baru saja dipindahkan. Pengukiran ini berjalan lambat dan serius. Tapi wajahnya sudah jadi dan patung di tempat pameran ini belum selesai. Tugu ini dibuka sepanjang tahun dan menawarkan banyak hal yang bisa dinikmati. Apapun latar belakang Anda, tugu ini menawarkan kesempatan langka untuk membawa Anda dalam tradisi cantik yang penuh semangat. Nah, pemirsa, bagaimana tadi pemandangan batu-batu yang diukir? Keren kan? Kalau di Indonesia mungkin kita punya namanya Bali yang banyak ukirannya. Tapi di Amerika nampaknya mereka juga punya sesuatu yang banyak ukiran, yaitu Taman Nasional Custer yang kita lihat tadi. Oke, sekarang kita balik ke Puspita. Pemirsa, banyak sekali jenis tanaman tropis yang ditanam di Amerika, khususnya di negara bagian Florida yang beriklim hangat. Nah, di salah satu taman di sini memamerkan ribuan jenis tanaman tropis dari 75 negara. Dan di sini juga disajikan berbagai atraksi olahraga air, termasuk salah satunya adalah ski air yang justru paling semarak ditonton pada malam hari. Mari kita tonton yuk. Jika menyukai sinar matahari, tanaman tropis, air, dan warga yang ramah, maka wisata ini sungguh tepat. Ini bukan Hawaii, tapi Cypress Garden di Florida Tengah. Saya sungguh mengagumi keindahan taman seluas 90 hektar ini. Ada lebih dari 8.000 jenis tanaman, termasuk bunga-bunga eksotik dan harum, memenuhi lahan seluas 6,5 hektar. Selain dari Amerika Utara, tanaman dan bunga ini juga berasal dari 75 negara lain. Untuk mengelilingi taman ini, kita memerlukan sepasang sepatu yang baik untuk berjalan jauh. Bagaimana bunga dan tanaman-tanaman yang katakanlah berasal dari Asia, Brasil, dan Inggris dapat tumbuh bersama dalam satu iklim? Menarik. Seorang petugas taman mengatakan adanya sebuah fenomena suhu alami yang disebut iklim mikro. Ini memungkinkan tanaman-tanaman dengan kebutuhan kondisi dan suhu yang sama sekali berbeda tumbuh bersama dengan jarak beberapa ratus meter satu sama lain. Air terjun bergaya Mediterania ini mempunyai tatanan bunga-bunga indah dari wilayah selatan yang panas di Eropa. Sedangkan air mancur bergaya Italia ini terbuat dari 10.000 ubin buatan tangan. Kuda perunggu yang mencerminkan seni baling-baling udara New England juga ada di sini. Aspek menarik lainnya dari taman adalah wanita-wanita muda. Kemanapun mata memandang, Anda melihat lambang itu, The Southern Belle, gadis cantik dari selatan. Ini mengingatkan saya pada cerita roman favorit, Gone with the Wind. Saya berharap akan melihat Scarlett O'Hara berjalan di sini. Taman ini adalah surga bagi juru foto dan pembuat film amatir. Letak Cypress Garden dekat dengan Winter Haven, Florida, sebuah kota yang dikenal sebagai pusat ski dunia. Maka tidak mengejutkan bila satu dari acara utama di Cypress Garden adalah pertunjukan ski air yang disebut pertunjukan ski terbesar Amerika.